Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede atau Ogi Gordal. Sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat pupuk perangsang bunga dan buah untuk sebuah jenis tanaman ya. Ada beberapa bahan yang kita tambahkan sehingga hasilnya akan maksimal untuk menjadi pupuk yang dibutuhkan tanaman sehingga bisa merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, pupuk yang kita buat ini, sahabat ya, kalau kita beli di toko pertanian itu sangat-sangat mahal sekali. Ini pupuk tinggi akan unsur hara yang dibutuhkan ketika pembungaan dan pembuahan, sahabat ya. Nah, ini ntar kita akan spray di pagi hari di bawah daun, sehingga ketika bunga yang kita spray itu akan tidak rontok. Terutama biasanya itu pada alpukat. Alpukat sangat rentan sekali terkena yang namanya kerontokan bunga. Tetapi menggunakan pupuk tersebut, semua tanaman bisa berbunga dan berbuah lebat, termasuk untuk tanaman durian, seperti tanaman durian montong yang harganya begitu mahal. Nah, dengan menggunakan pupuk-pupuk yang kita racik sendiri, yang bisa meringankan beban kita, itu akan bisa merangsang pembungaan dan pembuahan, dan tidak perlu kita membeli pupuk, sehingga buah petai atau petai yang susah berbunga bertahun-tahun bisa sahabat spray atau sistem kocor. Nah, ini biasa saya spray untuk tanaman padi di fase bunting atau pembungaan, sehingga buahnya itu entar menjadi berat karena pupuk tersebut tinggi akan unsur hara kalium, sehingga tanaman padi kita itu akan berbuah secara maksimal dan enak dipandang, sahabat ya. Nah, untuk bahan-bahannya, sahabat, itu sangat mudah sekali. Dari bahan tersebut itu kita dapat temukan dan tanpa membelinya. Nah, di sini pupuk yang kita gunakan yaitu dari serabut kelapa. Serabut kelapa ini tinggi akan unsur hara kalium yang dibutuhkan, sehingga yang dibutuhkan tanaman, sahabat. Sehingga kalium pada yang unsur hara kalium yang dibutuhkan tanaman itu pada serabut kelapa ini tinggi sekali, sehingga buahnya pada tanaman padi kita itu akan besar dan untuk tanaman lainnya. Nah, untuk serabut kelapa ini, sahabat, saya akan memasukkannya di dalam botol. Nah, ini saya sudah masukkannya. Yang kita butuhkan adalah kurang lebih 2 liter. Nah, setelah kita siapkan serabut kelapa, airnya 2 liter, di sini kita akan campurkan entar bersama air kelapa. Nah, untuk air kelapanya itu, sahabat, bebas ya, mau kelapa muda maupun kelapa tua itu bebas, terserah sahabat. Tapi kalau lebih bagusnya itu adalah kelapa tua. Nah, karena tuanya itu unsur hara zat pengatur tumbuhnya seperti auksin itu sudah lengkap sekali. Oke, caranya di sini, sahabat, air kelapa atau air serabut kelapa yang kita sudah rendam selama 3 hari 3 malam. Nah, air kelapa yang kita butuhkan di sini kurang lebih 5 liter ya, sahabat. Nah, oke, kita akan buka dari serabut kelapa yang kita sudah rendam. Semakin banyak serabut kelapa itu semakin bagus, sahabat ya, untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, setelah ini, sahabat, di sini kita membutuhkan satu bumbu masakan yaitu masako. Masako ini kadar unsur hara kalsiumnya itu sangat tinggi sekali, sahabat ya. Kalau nggak salah itu ada unsur hara KCl-nya itu, sahabat ya. Bagus sekali, sehingga zat dari masako yang kita masukkan ke tanaman kita, karena tanaman itu akan stres ketika kita memasukkan bahan yang dia tidak kenal, sehingga dia akan mengeluarkan bunga dan buah untuk semua jenis tanaman. Nah, setelah ini baru kita campur adukan dari air kelapa bersama serabut kelapa ini. Tadi saya sudah memasukkannya serabut kelapa kurang lebih 1 liter, sahabat ya, masih ada sisa. Nah, untuk sahabat semuanya, sahabat silahkan tambah serabut kelapanya. Kalau mau buat dosis tinggi silahkan, itu lebih bagus, sahabat ya, dan lakukan sistem kocor. Nah, ini sepertinya kurang dari air serabut kelapanya. Saya akan tambahkan sedikit di sini, atau ada sisanya kita habiskan. Oke, di sini kita akan habiskan, sahabat ya, seperti ini. Nah, untuk serabut kelapanya 5 liter itu yang kita butuhkan itu adalah 2 biji serabut kelapa
yang kita rendam itu sahabat ya. Karena saya kemarin sudah merendam, ada sisa serabut kelapa kurang lebih itu 3 biji. Ntar saya akan campurkan lagi bersama air kelapa ini bersama serabut kelapa tersebut. Nah, ini sudah kita campurkan semuanya sahabat ya. Dan sekarang kita akan tambahkan bumbu masakan satu lagi, yaitu KCl. Nah, untuk KCl-nya di sini atau disebut unsur hara KCl yang dibutuhkan tanaman, sehingga ketika kita menaburkan KCl itu dia akan merangsang, mempercepat pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk pupuk KCl-nya di sini kita akan menggantikannya memakai garam sahabat. Tetapi di sini saya menggunakan garam halus. Alangkah bagusnya sahabat itu menggunakan garam kasar sahabat ya. Nah, untuk garam halus ini walaupun halus ini belum masuk ke pabrik. Ini saya beli sedikit dari pertanian yang membuat garam ini sehingga masih alami. Oke, untuk garam ini sahabat, di sini untuk 5 liter air kelapa itu kita masukkan kurang lebih, kalau ukurannya itu sahabat ya 4 sampai 5 sendok, atau ini udah 2 sendok sahabat ya, kita hitung. Ini yang ketiga sendok dan yang ini yang keempat. Oke, kita akan tambahkan 1 sendok lagi. Nah, ini sahabat ya, masih kurang, kita tambahkan. Nah, untuk garamnya ini sahabat ya, kita masukkan 5 sendok. Nah, 5 sendok udah cukup sahabat. Oke, mari kita masukkan aja dari garam tersebut. Garam ini adalah garam yang tinggi unsur hara yang dibutuhkan tanaman atau membuat tanaman stres begitu sahabat ya, intinya begitu. Dan ini entar kita bisa spray untuk ke tanaman padi, sehingga tanaman padi kita itu akan berbuah lebat dan produktif. Dan juga tanaman padi kita itu akan menjadi berat untuk buahnya sahabat ya, ketika kita melakukan penyepraian. Untuk dosis dan ukurannya itu gampang dan mudah sekali. Nah, ini entar kita akan diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu sahabat tani bisa menyeprai untuk semua jenis tanaman. Nah, untuk tanaman cabai silakan sahabat itu gunakan dosis yang rendah dulu, kurang lebih 10 mili per liter air. Nah, untuk tanaman besar seperti durian, petai sahabat ya, atau tanaman yang sahabat mau rangsang pembungaan dan pembuahannya, silakan sahabat gunakan 20 mili untuk sistem spray. Dan untuk sistem kocor sahabat bisa gunakan 25 mili. Nah, untuk sahabat yang kurang paham silahkan masuk di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Itu saja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.